Audio Jungle. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ketemu, mata saya masih Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk berjumpa dengan salah satu dari munsib yang ada di kota Hadramut sana itu. Beliau menghatamkan Al-Quran sejak zaman masih mudanya sampai dengan sekarang sehari sekali. Zikirannya, amalannya dalam hidupnya, baca Quran dari habis subuh sampai sehatamnya teman-teman. Sampai sehatam. Tiap hari. Saya masih berjumpa dengan orang-orang yang semacam itu. Mereka ini amila lima ba'dal maut. Mereka ilmunya tidak hanya mereka pelajari. Sesudah mereka mengenal Allah, mereka pun mendekat kepada Allah. Sesudah mereka mengenal Allah, mereka tidak tertipu dengan kemaha rahman rahimnya Allah. Sesudah mereka mengenal Allah, mereka tidak tertipu dengan kemaha ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka pun mendekat dengan segala macam upaya yang mereka bisa lakukan. Sembari mereka tertunduk malu karena mereka merasa belum menjadi hamba seperti yang Allah mau. Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar ibn Salim alaihi ridwanallah. Ditanya Hubabah, sampai bisa jadi seseorang yang doamu begitu mustajab, hatimu begitu indah, ibadahmu begitu indah, Hubabah apa yang Hubabah amalkan selama ini? Dia bilang, nak, saya memperbanyak istighfar. Gimana Hubabah istighfarnya? Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu amalannya Hubabah Khadijah. Saya baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Berapa banyak Hubabah? Saya nggak pernah ngitung. Saya hanya patokannya 5 buah kurma. Habis selesai sholat witir, selesai sholat isya, zikiran, witir. Dia bilang habis selesai makan, nah, saya kemudian duduk di atas jadah, nyiapin 5 buah kurma, saya baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Sampai ketika saya mulai berasa mulut kering, udah mulain haus, saya minum, saya makan 1 kurma, saya lanjut lagi. Selesai 5 kurma, saya selesai zikiran saya. Jam berapa biasanya itu Hubabah? Biasanya nggak lama kedengaran suara tarhim di masjid. Tarhim jelang subuh teman-teman. Tarhim jelang subuh. Itu amalan mereka tuh. Kalau mereka jadi orang-orang yang ada di soft terdepan dari softnya Nabi Muhammad, nggak akan ada yang iri. Semuanya akan bilang, pantas. Sekarang bayangkan, kalau orang sepertimu, sepertiku, tiba-tiba ada dalam soft terdepan dari umatnya Nabi Muhammad yang ada di belakang Nabi Muhammad. Apa nggak jadi pemandangan rada aneh itu? Dan ini siapa nih yang ini? Ini kayaknya nyelip nih. Coba taruh di tempat yang sebenarnya. Ya Allah, ya Allah. Jangan sampai keberadaanmu di dalam barisan umat Nabi Muhammad hanya sekedar angan-anganmu belaka. Jangan sampai bayangan kita tentang surga untuk kita memasukinya tanpa hisab, tanpa adab hanya jadi ilusi kita belaka. Hanya jadi halusinasi kita belaka. Hanya jadi fata morgana kita belaka. Yang begitu kita masuk di dalam alam akhirat ternyata enggak begitu faktanya. Ternyata faktanya hidup kita habis buat ngurusin dunia. Ternyata faktanya yang ada di kepala kita hanya sekedar angka-angka dari saldo rekening di bank kita. Ternyata faktanya
hanya daftar hisab atas kepemilikan kita di dunia yang tidak dibarengi dengan sedekah, tidak dibarengi dengan amal-amal soleh. Jangan sampai kita tertipu dengan ilmu, ngaji, pelajaran yang selama ini kita sudah terima. Saya pernah baca satu ucapan, saya serem banget bacanya teman-teman. Gini nih, penyakit orang yang suka kumpul sama orang-orang besar adalah merasa diri menjadi salah satu di antara mereka. Saya ngelihat diri saya kayak gitu. Ya Allah, jangan sampai nih saya dipilih Allah buat dampingin para ulama-ulama, hubabah kalau datang saya temenin. Akhirnya bikin saya jadi kayak ngerasa saya bagian dari mereka gitu. Jangan sampai kamu nih di majelis biasa, pernah hadir majelis bersama hubabah, pernah hadir majelis bersama dengan para ulama-ulama. Atau jangan sampai nih keberadaan kita ngerjain yang biasa dikerjain sama orang-orang soleh, bikin kita kayak ngerasa jadi bagian dari mereka. Kamu solehah? Iyalah, saya ngaji, hadir majelis awal-awal malah. Orang belum pada datang, sudah datang. Duduk depan malah saya. Solehah lah saya. Jangan sampai begitu teman-teman. Jangan sampai begitu. Karena masalahnya Allah ketika ngelihat kita tuh bukan cuma dohir yang lagi ngapain. Tapi hati lagi ada di mana gitu. Allah yang paling tahu siapa kita. Allah yang paling tahu siapa kita. Allah yang paling tahu apa yang ada dalam hati kita. Jangan sampai ilmu yang udah kamu dapat bikin kamu jadi merasa tertipu. Bikin kamu kayak ngerasa saya udah ngerjain kerjaan-kerjaannya orang-orang soleh, saya termasuk di antara mereka. Jangan. Jangan. Imam Syafi'i, salah satu ucapan Imam Syafi'i yang terkenal. Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala minhum syafa'ah wa abghadul fusaqa wa ana minhum wa in kuntu minhum wa in kuntu sawa'an fil bada'ah. Kata Imam Syafi'i atau kama qala, uhibbus salihin, saya cinta sama orang soleh. Walastu minhum, walaupun saya belum termasuk di antara mereka. Imam Syafi'i hatam Quran tiap hari, sehari sekali, kecuali Ramadan. Kalau bulan Ramadan, di sepanjang Ramadan beliau hatam 60 kali hataman Al-Quran. Membagi waktu malamnya 3 bagian, sepertiga buat tidur, sepertiga buat ilmu, sepertiga buat qiyamul lail. Imamuna Syafi'i alaihi ridwanullah hafal Al-Quran dari umur 7 tahun, kayak kita hafal surat Al-Fatihah sekarang. Hafalan yang sangat kuat di usia 7 tahun. Di usia 9 tahun udah ngajar. Saudaraku sekalian, di usia 15 tahun beliau sudah jadi mufti yang memberi fatwa kepada permasalahannya umat. Saudaraku sekalian, sampai pernah Imam Syafi'i itu turun dari mimbar habisnya ngajar di bulan suci Ramadan, beliau turun terus minum. Ditanyakan sama muridnya, kenapa engkau minum Tuan? Dia bilang karena 2 hal. 1, saya lagi sakit, yang kedua saya emang belum wajib puasa, saya belum balik. Imam Syafi'i sudah ngajar bab puasa dengan murid yang udah pada jenggotan dan beliau belum balik. Segitunya beliau bilang, uhibbus salihin walastu minhum. Saya cinta pada orang soleh meskipun saya belum termasuk di antara mereka.
Dan kita sekarang, cuman karena kita ngerjain sholat fardu, kita ngerasa udah jadi orang soleh. Betul? Uhibbus salihin walastu minhum. La'alli an anala minhum syafa'ah. Harapan saya, siapa tahu dengan saya cinta mereka, saya bisa dapat syafaat dari mereka. Katanya Imam Syafi'i. Segitunya tuh Imam Syafi'i. Bilangnya kayak gitu. Kita hidup zaman akhir ini. Saudara sekalian saya muliakan, mudah-mudahan kita bisa cinta sama orang soleh. Kita bisa dapat syafaatnya orang soleh. Kita kumpul sama orang soleh bagus teman-teman. Cuman hati-hati sama penyakit merasa diri sebagai salah satu dari golongan mereka. Kayaknya tuh kayak yang, iya saya juga barengan, saya juga sama mereka gitu. Takutnya ntar kita nangis pas di akhirat, tempat mereka di mana, tempat kita di mana. Wa abghad al-fasiqin. Saya benci sama orang-orang fasik, sama ahli maksiat. Wa abghadu ahlil ma'asi wa in kuntu sawa'an fil bida'ah. Dia bilang saya benci sama pelaku maksiat. Wa in kuntu sawa'an fil bida'ah, walaupun saya sama dia sama. Yang dibawa sama. Dia maksiat, saya juga maksiat, cuman beda aja jenisnya. Jenisnya beda. Dia auratnya terbuka, kita lisan kita yang ngebuka-buka aurat-aurat orang. Sama aja, sama-sama dosanya. Sama dosanya. Mereka mengumbar aurat, kita mengumbar aib-aib orang dengan lisan-lisan kita. Mengumbar aib-aib orang dengan komentar-komentar kita. Apa bedanya? Sama-sama maksiat, sama-sama dosa. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita insya Allah. Wa minha, ada lagi nih katanya beliau. Ketertipuannya orang-orang yang ahli taat. An yata'allam wa yu'allim liriyasah wa tama' finnas. Wa yadhunnu binafsihi annahu yata'allam wa yu'allim lillah. Wa la yunaqish nafsahu wa la yakhtabirha bi ahwali ahlil ikhlas. Ada lagi. Tertipunya orang-orang yang berilmu. Dia belajar, abisnya itu dia ngajarin orang. Tapi ngajarnya liriasa, biar dia dapat pangkat. Biar dia jadi pemimpin, biar dia jadi orang yang berpengaruh. Wa tama' finnas, dia tamak, dia ambisi terhadap apa yang dimiliki sama orang. Ngajar cuman biar bisa dapat amplop. Ngajar cuman biar bisa dapat pandangan kekaguman dari orang-orang. Wa yadhunnu binafsihi annahu yata'allam wa yu'allim lillah. Dan dia nyangka nih dengan dirinya dia sendiri nih bahwa selama ini dia belajar dan mengajar karena Allah. Dan dia la yunaqish nafsa, dia enggak pernah introspeksi dirinya. Wala yakhtabirha, dan dia enggak pernah mengujinya bi ahwali ahlil ikhlas, dengan keadaan orang-orang yang ikhlas. Dia selalu ngerasanya saya ngajar karena Allah kok. Saya ngajarin orang karena Allah kok. Allah yang tahu kalau dia bilang enggak, kamu ngajar bukan karena aku. Kamu ngajar cuman biar orang-orang tahu kalau kamu berilmu. Kamu ngajar cuman biar kehidupan kamu jadi mapan karena orang-orang ngasih kamu.
Serem bener. Ya Allah, ini ustadzahnya satu didoain teman-teman. Biar gak masuk dari kelompok yang kayak begini nih. Takut banget saya. Apa gak usah ngajar aja? Ya terpincang-pincang lah ya kita ya, gak apa-apa. Tetap jalan aja. Berjalanlah mesti terpincang. Sebab kalau nggak jalan nggak bakalan sampai. Bukan begitu? Gimana nih Syekh? Saya ini, saya liatin, saya nih kalau ngerjain taat ini, saya itu kayak pamer gitu sama orang. Saya tuh kalau ngerjain taat tuh kayak saya seneng gitu. Dapat pujian dari orang, apa saya nggak usah ngamal aja? Apa saya ninggalin aja nih amal perbuatan saya karena saya takut riya? Kata sayanya, nah kamu ninggalin amal karena takut riya, karena takut pandangan orang, takut dianggap sama orang, takut dilihat sama orang. Nah itu kan juga riya namanya. Kamu ninggalinnya kan juga karena riya. Ya mending tetap diamalkan walaupun riya daripada ditinggalin juga karena riya. Ya udah bismillah. Kita jalan aja walaupun terpincang-pincang. Belajar karena Allah, ngajar karena Allah, sedekah karena Allah, berzikir karena Allah. Kalaupun Allah tahu kita belum bisa murni karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampunin, mudah-mudahan Allah bimbing, mudah-mudahan Allah tarik terus tangan kita insyaallah. Dengan keberkahan guru-guru kita, dengan keberkahan Imamul Haddad sahibul kitab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa minha an yakthurus shalah wasiyam wa af'alal khair. Ada lagi nih orang tertipu yang lainnya. Dia banyakin sholat, dia banyakin puasa, sholatnya banyak, malam sholat banyak gitu kan. Sholat sunnah juga gak ditinggal, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, banyak tuh kerjain. Puasa juga, Senin, Kemis, Ayyamul Bait, bulan Rajab dia banyak puasa. Af'alul khair, dia perbanyak kebaikan-kebaikan, sedekahnya banyak gitu kan ya. Dia kerjain deh tuh amal-amal soleh. Zikirnya banyak, Qur'annya banyak, sholawatannya banyak. Thumma yu'jib binafsih. Kemudian dia ujub sama dirinya sendiri. Bangga sama dirinya sendiri. Wa yanzur ila haulihi wa quwwatih. Dan dia lihat, dia ngerjain amal soleh tersebut karena kekuatannya dia, karena apa yang dia punya di dirinya. Alhamdulillah. Saya tuh memang alhamdulillah saya kuat puasa, alhamdulillah saya kuat bangun malam, alhamdulillah selama ini duha gak kurang-kurang 8 rakaat. Udah dari berapa tahun ya, alhamdulillah istiqomah. Quran ya sebulan sekali udah hatam, alhamdulillah. Dia lihat kayak dia mampu untuk itu, dia bisa untuk itu, dia dari dia semuanya. Wa yansa minnatallahi alaihi fi taufiqihi wa hidayatih. Dan dia lupa bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dalam taufiknya Allah, dengan taufiknya Allah dan dengan hidayah dari Allah. Kamu gak bisa sampai di majelis ini kecuali dengan hidayah Allah. Kamu gak bisa sampai di majelis ini kecuali dengan kemudahan dari Allah. Saya gak bisa sampai di majelis ini buat ngajar kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ujub muhbitun lil a'mal. Dan ujub itu bisa bikin kamu gugur, menggugurkan
amal-amal kebaikan kamu. Au yura'i bi ibadatihi, atau dia riya dengan ibadahnya. Wa yatlub bihal manzilah indan nas, dan dia berharap dengan ibadahnya tersebut dia dapat pangkat, dia dapat kedudukan di hati manusia. Orang lihat dia dan dia tahu orang soleh nih. Ntar kalau dia ngelamar anak kita terima aja, emaknya solehah. Wa yadhunnu binafsihil ikhlas, dia pikir dirinya tuh ikhlas. Wa iradatut tagarrub ilallah, dia pikir ibadahnya selama ini adalah dari keinginannya untuk mendekat kepada Allah. Wa qad qala Abu Darda radhiyallahu anhu, dan Abu Darda telah mengatakan, semoga Allah meridhoinya, habbada naumul akyas wa fitrihim, sungguh beruntung tidurnya orang yang cerdas dan makannya mereka, maksudnya enggak puasanya mereka. Kaifa yaghbituna suhrul hamqa wa saumuhum, bagaimana kaifa yaghbanun, beruntung ya. Kaifa yaghbanun suhrul hamqa wa saumuhum, bagaimana beruntung, bagaimana dapat bermanfaat gitu. Begadangnya orang yang bodoh, wa saumuhum, dan puasanya mereka. Maksudnya kadang-kadang nih ya, tidurnya orang yang paham, arif billah, orang yang ngerti sama Allah SWT, tidurnya mereka lebih bermanfaat daripada begadangnya orang-orang yang bodoh, daripada begadangnya orang yang gak kenal sama Allah SWT. Orang yang gak kenal sama Allah SWT begadang, sholat malam ini itu segala macem, nangis kadang-kadang. Dia nangisnya kayak begini, ya Allah, saya kasih kaya, kenapa sih ya Allah? Dia tuh ngerjain akhirat buat nyari dunia. Kalau orang-orang yang pinter gitu kan, orang-orang yang kenal sama Allah, mereka bahkan tidur buat nyari Allah SWT. Tidurnya pun dia niatkan biar bangun tidur lebih fresh, lebih segar buat nyari ridha Allah SWT. Tidurnya pakai adab-adabnya Nabi Muhammad. Banyak di antara mereka yang tidur dalam tidurnya mendapatkan bisyarah-bisyarah dari Allah. Mimpi ketemu Nabi, kan gitu kan. Tidurnya aja loh setinggi itu. Imam Syafi'i itu dilihatnya lagi tidur sama anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Bangun pagi ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, kaifa lailatukum ya Imam, bagaimana tadi malammu ini wahai Imam, apa kabar malammu ini wahai Imam? Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah ma fi abrok min hadhil laila, alhamdulillah gak ada yang lebih berkah daripada malam ini. Anaknya bingung, tidur aja kok, kayak tiduran aja gitu. Katanya Imam Syafi'i, istambatu fi hadhil lailah mi'atam mas'alatin fil fiqh, saya tadi malam ini mengeluarkan hukum, mencarikan dalil untuk 100 permasalahan bagi umat. Tuh tidurnya Imam Syafi'i. Tidurnya mereka nih yang kayak ginian nih lebih bagus daripada begadang sholat malamnya orang-orang yang begadang. Begadang nih, sholat sepanjang malam, dia nangis habis itu, ya Allah sakit hati saya diperlakukan seperti ini oleh suami saya, ya Allah. Liatin perbuatan suami saya, Allah balaslah dengan balasan yang berlipat ganda di dunia ya Allah sebelum di akhirat. Dia sudah menyakiti hati saya. Ini malaikat bingung nih mau nyatet dia ini lagi apa sebenarnya. Lagi taat apalagi maksiat. Kamu ngaduin suamimu kepada Allah.
Allah bilanglah suamimu tuh aku yang punya semua perbuatannya dengan seizinku. Walaupun belum tentu semuanya dengan keridhaan Allah. Tapi tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mau mengaduin hambanya Allah kepada Allah? Ini kan aneh. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Nih ya, kalau ada orang gitu ya. Ada orang. Saudaraku sekalian, kamu mau ngaduin orang. Misalnya nih ya, kamu ngerasa sakit hati sama seorang. Terus kamu ngaduin. Ternyata yang kamu aduin itu adalah bapaknya orang tersebut. Ini gimana coba? Ya kan kamu ngerasa yang nggak jadi. Yang ya pastilah dia ngebelain anaknya gitu. Betul begitu? Kamu ketika ngaduin hamba-hambanya Allah, kamu jangan lupa mereka tuh hambanya Allah. Kamu mau ngaduin suami kamu mau ngaduin orang yang menurut kamu jahatin kamu, itu teman-teman kamu ngaduinnya sama siapa? Sama Allah. Mereka semua hambanya Allah. Kata Allah, lah maksud aku kasih kamu kayak gitu tuh biar kamu sabar. Nah kamu malah ngaduin dia kepada aku, gimana sih ceritanya? Kenapa betul bisa kayak begitu? Karena kita nggak cukup mengerti tentang Allah. Maka emang bener-bener dah, naumul akyas khair. Tidurnya orang yang pinter lebih bagus daripada begadang sholatnya orang yang bodoh, orang yang gak ngerti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengadukan tentang kesakitan hatinya dia. Kata Allah, lah saya lagi nguji kamu kok kamu malah ngadu sama aku. Ini gimana ceritanya? Terus gimana nih Ustazah? Kita kan kerjaannya kayak begitu. Ya Allah sakit ya Allah sakit ya Allah. Kata Allah lah sakitnya dari aku. Gimana sih? Ya Allah saya kok miskin banget sih ya Allah. Kata Allah miskin kamu tuh dari aku. Kamu mau ngaduin aku kepada aku gitu. Kamu mau ngadu bahwa betapa sangat jahatnya aku kepada aku gitu. Nih teman-teman sekalian, tertipu. Dan kita ngerasa bahwa kita ahli ibadah. Karena kita udah begadang semalaman. Padahal hati kita penuh kebencian kepada hamba-hambanya Allah. Kita minta Allah balas kejahatan-kejahatan mereka. Bukan ibadah itu namanya. Yang namanya ibadah kayak Sayyidah Fatimah. Abisnya sholat khusyuk, abisnya ibadah khusyuk, angkat tangan. Ya Allah rahmatilah fulan bin fulan. Kasih kepada fulan bin fulan, senengin fulan bin fulan, ampuni ya Allah. Dosanya fulan. Sebutin nama. Ratusan nama disebut sama Sayyidah Fatimah, kata putra beliau. Dan tidak ada di antara nama-nama yang disebutkan adalah nama beliau sendiri. Doa 300 nama. Saudara sekalian, gak ada satupun nama dia sendiri dalam doanya. Itu baru ibadah namanya. Itu ibadah namanya. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT, mereka tahu ibadah tuh kayak gimana. Murni, khalis antara dia dengan Allah SWT. Ngelihat semua dengan cara lihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semuanya. Tuh, mudah-mudahan kita diajarin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar tambah ngerti. Amin ya rabbal alamin. Jadi gimana Ustazah kalau kita mau ngaduin suami kita kepada Allah, gimana nih bahasanya nih? Ada yang penasaran? Kita kayak ilmunya Nabi aja teman-teman. Nabi tuh ketika dilemparin dengan batu ya, meskipun suami kita gak ngelemparin kita dengan batu ya. Kalau kamu lagi ngerasa kayak terzolimi atau apa, Nabi tuh udah dilemparin sama batu aja. Nabi ketika ngadu, beliau gak ngaduin mereka, tapi mengadukan kelemahan dirinya sendiri. Allahumma inni ashku ilaika bu'fa halati wa qillata hilati.
Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Itu ucapan Nabi itu. Prinsip kita dalam berdoa tuh. Kamu kalau merasa terzolimi, merasa tersakiti, ngerasa ada orang yang berbuat jahat sama kamu mau berdoa nih, gimana bahasa doanya nih, biar nggak salah-salah. Nggak usah ngaduin kejahatan orang-orang. Itu adalah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadamu. Jadi ngomongnya, ya Allah maafin nih diri nih ya Allah, sabarnya dikit banget sih. Ya Allah maafin diri nih ya Allah yang suka gak paham segala urusan. Ya Allah kok ada orang ngomong kasar saya juga balas ngomong kasar ya Allah. Maaf ya Allah, maaf. Ngadepin suami masih belum ngerti ya Allah, maaf jadikan saya istri yang soleha. Gitu doanya. Halo? Mudah-mudahan tambah paham. Wala dharrah min sahibil wagin wa taqwa afdal min amthalil jibal min a'malil mughtarrin. Dan sungguh setitik debu ibadah, setitik doang ibadahnya, tapi dari orang yang punya keyakinan yang besar kepada Allah, punya takwa, itu lebih afdal daripada yang kayak gunung dari amal ibadahnya orang-orang yang tertipu. Tertipu dia. Ya Allah, jadikanlah ucapan saya berpengaruh sama orang lain, ya Allah. Jadikanlah orang-orang selalu mendengarkan ucapan-ucapan saya, ya Allah. Ustazah kok doanya gitu? Nggak gitu doanya, nggak gitu. Doanya gimana? Ya Allah jangan pecat saya dari pekerjaan saya. Meskipun saya belum mampu melakukannya dengan cara yang paling Engkau inginkan. Karena ditempatkan untuk bisa menjadi seseorang yang berbicara tentang Allah. Berbicara tentang Rasulullah. Itu pekerjaannya Nabi, teman-teman. Pekerjaannya wali, pekerjaannya ulama. Kemudian datang nih orang yang seperti kami ini yang Allah menempatkannya pada posisi yang setinggi itu. Apa enggak kurang ajar namanya? Apa enggak ketinggian ditempatkannya? Makanya kalau teman-teman tanya sama saya apa yang paling saya takutkan, asli beneran dipecat. Ada satu ayat Al-Quran, itu saya bacanya serem banget. Ya Allah. Ayat berapa itu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yartadda minkum an dinih sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-Maidah ayat 54. A'izzatin alal kafirin adillatin alal mu'minin. Ayat 54 dari surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, siapa di antara kalian yang keluar dari agama kalian. Keluar dari agama tuh bukan berarti keluar dari agama gitu, nggak percaya Allah Tuhannya, Nabi Muhammad, nabinya gitu. Nggak harus seperti itu teman-teman. Tapi berpaling dari apa yang sudah Allah berikan dari agama kita. Lebih memilih yang itu daripada yang ini gitu.
Udah dikasih agama nih, dikasih pengetahuan, dikasih ilmu, dikasih tata cara ibadah, udah ngerti semuanya tentang Allah, tentang Rasulnya, tapi tertarik dengan urusan-urusan yang lain, tertarik dengan urusan dunia, tertarik dengan kenikmatan dunia, lebih berharap pada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang lain. Man yartadda minkum an dini, siapa yang berpaling dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum. Allah tuh gampang banget kok buat gantiin kamu dengan orang-orang. Kamu pikir gak ada pengganti buat Halimah Al-Idrus? Banyak. Allah punya stok. Allah punya hamba-hamba tercinta di sisinya yang gampang banget. Yang ini si Halimah kagak pantas-pantasnya. Ini udah lepas. Gantiin yang lain. Nih. Revisi Halimah dipecat. Gantiin nih. Ini lebih soleha. Ini lebih benar. Hatinya lebih bagus, imannya lebih benar. Ini bisa nih, yang ini bisa nih. Halimahnya pecat aja. Saya, kamu, kita semua sangat mungkin untuk dipecat dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melihat kita berpaling dari agamanya, teman-teman. Dan betapa seringnya kita melakukannya. Fasawfa ya'tillah biqaum. Allah gampang banget datengin yang lain-lain sebagai gantinya. Gantinya ini yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah lebih cinta sama mereka, wa yuhibbuna, mereka lebih cinta kepada Allah. Enggak kayak kamu udah ditaruh di posisi yang bagus, Halimah, taruh di posisi yang bagus. Kamu gak cinta Allah, malah cinta sama dunia. Adillatin alal mu'minin. Mereka ngerti merendahkan hatinya kepada orang-orang yang beriman. Penuh cinta, gak penuh kebencian kayak kamu modelannya. Aizzatin alal kafirin. Pegang prinsip dari orang-orang kafir. Enggak yang dikit-dikit mau nyontoh mereka, nganggep hebat negara-negara kafir, nganggep hebat penemu-penemu apa, nganggep hebat artis-artis, orang-orang yang punya kekayaan sekian-sekian. Enggak kesilauan sama urusan dunia. Kamu kau udah ditempatkan di posisi yang bagus dalam Islam. Dihadirkan di majelis-majelis, berzikir, mengagungkan Allah, kamu paham ilmunya, tapi kamu tidak menghargainya. Aku pecat kamu, aku ganti dengan hamba-hamba yang lebih aku cinta. Ngeri banget nih ayat. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka ngerti cara berjuang dalam agama Allah. Enggak kayak kamu, gambarannya kayak berjuang, padahal yang sebenarnya kamu perjuangkan adalah dunia kamu sendiri. Wala yakhafun laumata laim. Mereka ini adalah orang-orang yang enggak takut dengan celaan siapapun. Ikhlas hatinya, enggak ngarep pandangan orang. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Semoga diajarkan kita ini, dibimbing terus. Biar gak dipecat-pecat insyaallah. Biar gak dipecat sampai kita mati. Kalau ada salah-salah, ada kurang-kurang, kita minta Allah memaklumi, kita minta Allah mengampuni, kita minta Allah terus membimbing. Kita bilang ya Allah, jangan dulu ya Allah, yang sabar ya Allah ngadepin kami ya Allah. Jatuh bangun dalam taat padamu, jatuh bangun mengelola emosi kami sendiri, jatuh bangun mengolah rasa hati kami sendiri.
Wa min amthali ghururil usah wallahu a'lam bissawab. Iya. Ini kitab teman-teman. Tadi Ustaz Audijah lihat awal kita pelajari tahun berapa aja? 2007. Bulan 5. Berarti udah berapa tahun tuh? 2007 ke sekarang 2024, 17 tahun. Kagak hatam-hatam. Gak apa-apa sih. Asal ngerti. Masalahnya ngerti juga gak tahu. Ya Allah, ya Allah. Asal ngerti dan bisa ngamalin. Gak apa-apa ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Mudah-mudahan jadi cahaya menerangi hati kita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang membenahi langkah kehidupan kita. Mudah-mudahan jadi panduan untuk kita terus bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Meski terpincang, meski tertatih, meski jatuh bangun. Belajar terus buat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Belas tahun ya. Kalau dulu waktu ngaji bawa anak kecil, sekarang udah nikah nih kayaknya anaknya. Belum matam-matam juga. Padahal ini kitab kita ketiga nih. Iya, pertamanya ada Risalah Jami'ah. Kemudian habisnya itu ada Risalah Muawanah ya. Adab Sulukil Murid, Bidayatul Hidayah.